Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat. Namun sebelumnya kita berniat berniat belajar bagaimana niatnya Imam Al-Haddad dan para ulama lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'lim wa ta'lum wa tadhakkuri wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala wa kamana wa ahluna wa abauna salihun wa kamana wa jami'u masyayikhina wa masyayikhim ila muntaha wa asatidina wa asatidihim ila muntaha wa muallimina wa muallimihim ila muntaha. Allahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa qira'atana fi qira'atihim wa fahmana fi fahmihim wa tabyinana fi tabyinihim wa anna Allaha yarzuquna al-futuha wal munuh wa rusuh wa salal jasadi war ruh wa tabatan nasuh wa anna Allaha yarzuquna ilman nafi'a wa fahman tama wa qira'atan hasana wa bayyinan tamah wa amalan salihan mutaqabbala wa yahfaduna min ajai wa jalal wa anna Allah yaghfiru lana dhunubana wa yasturu uyubana wa yudhibu anna ghadha qulubina wa yujiruna min mudillatil fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuquna sihah wal afiyah wal rahmah wal barakah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang aqsamul kalimah, pembagian kata. Bahwa kita ketahui semua bahasa manusia tersusun dari 3 komponen dasar, yaitu satuan bunyi yang biasa disebut dengan huruf atau abjad. Kalau dalam bahasa Arab itu huruf qaim atau huruf hijaiyah. Dalam bahasa yang lain biasanya abjad A, B, C, D, E sampai Z. Dalam bahasa Arab ya alif, ba sampai I sampai ya. Contohnya ya huruf mim, sin, jim, dal. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa yang lain ya A, B, C atau I, B, C dan sebagainya. Yang kedua, susunan huruf yang memiliki arti tertentu yang disebut dengan kata, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Contoh misalnya masjidun artinya masjid. Dari susunan kata ini nanti akan menjemput rangkaian kata yang mengandung pikiran lengkap yang disebut dengan kalam kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimah. Jadi susunan kata akan membentuk menjadi kalimat. Kalau dalam bahasa Arab susunan kalimat akan membentuk suatu kalam. Contoh, usolli fil masjidi, saya sholat di masjid. Lafaz ini tersusun dari beberapa kata, yaitu usolli,
fi dan al-masjid. Usolli itu kalimah fi'il, fi kalimah huruf, al-masjid itu kalimah isim. Nah, dalam tata bahasa Arab, kata atau kalimah ini dibagi ke dalam 3 golongan besar. Yang pertama yaitu isim. Isim ini kalau dalam secara mudahnya itu bisa dikatakan sebagai kata benda. Contoh tadi adalah masjidun. Masjid artinya masjid itu kata bendanya. Yang kedua adalah kalimat fi'il atau biasa disebut dengan kata kerja. Contohnya adalah usolli, saya sholat artinya. Dan yang terakhir adalah huruf atau kata tugas. Contoh misalnya fi artinya di dalam. Namun yang perlu kita ketahui dalam pembelajaran bahasa Arab ini, baik kalimat isim, fi'il maupun huruf itu memiliki ta'rif atau pengertian, memiliki alamah atau tanda, dan memiliki al-ahkam atau hukum. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kalimat isim, fi'il dan huruf secara ta'rif dan alamat. Isim secara ta'rifnya dalam kitab misalnya Mukhtasar Jidan, di sana dikatakan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wal'an, yang artinya kalimat yang menunjukkan makna dirinya dan tidak tercampur atau tidak bersama dengan waktu. Contoh misalnya al-kitabu artinya buku, al-qalamu artinya pena, al-qamaru artinya bulan, asy-syamsu artinya matahari, al-baitu artinya rumah. Nah, selanjutnya isim-isim ini memiliki alamat. Di dalam kitab Jurmiyah itu dijelaskan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa ya al wawu wal ba'u wat ta'u, yang artinya isim itu dikenal dengan adanya satu khafat atau i'rab jer. Contoh misalnya ja'a ghulamu zaidin. Mana mahalul surahnya? Mahalul surahnya adalah lafaz zaidin. Lafaz zaidin ini i'rabnya jer karena dia menjadi mudhof ilaih. Nah, maka lafaz zaidin ini adalah kalimah isim. Yang kedua, adanya tanwin. Contoh lafaz masjidun artinya masjid, zaidun artinya Zaid, orang yang bernama Zaid, qalamun artinya pena. Nah, pada lafaz masjidun, zaidun, qalamun itu terdapat tanwin, maka dia disebut dengan kalimah isim. Atau kalau dalam Al-Quran kita bisa cari lafaz-lafaz yang ada tanwinnya, berarti di situ dia adalah kalimah isim. Tanda yang selanjutnya adalah kemasukan alif dan lam atau kemasukan al. Contoh al-masjidu, al-qalamu, al-kitabu. Jadi setiap kalimat yang di depannya ada alnya, maka dia bisa dikategorikan kepada isim. Atau biasanya kita cari di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lafaz alhamdu itu ada alnya, berarti dia adalah kalimah isim. Al-alamin itu juga ada alnya, berarti dia kalimah isim. Ar-Rahmanir Rahim,
Lafaz Ar-Rahman pada surah Al-Fatihah itu ada alnya. Ar-Rahim juga ada alnya, maka dia adalah isim. Jadi tanda selanjutnya dari kalimat isim itu adalah kemasukan alif dan lam. Namun perlu diketahui bahwa jika sudah ada alnya, maka dia tidak boleh ditanwin. Dan pun sebaliknya, kalau ditanwin jangan dikasih al kalau kita mau membuat suatu kalimat. Tanda yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah kemasukan huruf khofat atau huruf jer. Apa huruf jer itu? Yaitu min, ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, dan lam. Atau ada juga yang lebih banyak dari itu bila kita akan mencari di dalam kitab-kitab yang lainnya. Contoh dari penggunaan huruf jar itu adalah sirtu minal basrati ilal kufah. Saya berjalan mulai dari kota Basrah sampai ke kota Kufah. Nah, kita lihat lafaz al-Basrah dan lafaz al-Kufah itu kemasukan huruf jar. Al-Basrah kemasukan huruf min dan al-Kufah kemasukan huruf ila. Maka lafaz al-Basrah dan al-Kufah adalah contoh dari kalimat isim. Dan juga bisa kemasukan huruf qasam atau huruf sumpah. Kalau dalam kata bahasa supoto. Apa huruf qasam itu? Yaitu waw, ba, dan ta. Contoh, misalnya dalam Al-Quran ada wal asr demi masa. Wal duha demi waktu duha. Nah, al asr, al duha itu kemasukan huruf qasam wawud, maka dia adalah kalimat isim. Atau juga tallahi, billahi, demi Allah. Ini juga termasuk kalimat isim. Selanjutnya, hukum dari kalimat isim itu bagaimana? Hukum aslinya adalah mu'rob. Walaupun nanti bisa ada penjelasan-penjelasan yang lain tentang hukum ini, penjelasannya pada pembahasan al-i'rab nanti. Selanjutnya yaitu kalimat fi'il. Apa sih kalimat fi'il itu? Kalimat fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin wat'an. Yaitu kalimat yang menunjukkan makna atas dirinya dan tercampur atau bersama dengan waktu. Contoh misalnya adalah ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, yang arti dasarnya adalah belajar. Qara'a yaqra'u iqra', yang arti dasarnya adalah membaca. Kataba yaktubu uktub, artinya adalah menulis. Ta'allama itu kalimat fi'il madhi. Ya ta'allamu itu adalah kalimat fi'il mudhari'. Ta'allum adalah kalimat fi'il amar atau perintah. Lalu sekarang kita membahas tentang tanda-tanda dari kalimat fi'il. Dalam kitab Jurumiyah diterangkan wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta'it ta'nisi sakinah, yang artinya fi'il itu dikenal dengan huruf qad. Contoh misalnya qad qama zaidun dan qad yaqumu zaidun. Qad pada kalimat fi'il itu terbagi menjadi dua, yaitu qad tahqiq. Apa itu qad tahqiq? Yaitu qad yang masuk pada kalimat fi'il madhi. Contoh qad qama zaidun. Kalau dalam bahasa Jawa biasa diartikan dengan teman, sungguh. Qad qama zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Tak coro Jawa, qad qama teman-teman wis ngadeg sopo zaidun Zaid. Tuh, qad yang masuk pada fi'il madhi disebut dengan qad tahqiq. Qad yang kedua
yaitu qad yang masuk pada kalimat fi'il mudhari'. Dia disebut dengan qad taklil, yang artinya sedikit. Kolil dari kata kolil itu sedikit, diartikan terkadang. Contoh, qad yaqumu zaidun. Qad yaqumu terkadang berdiri zaidun zaid, kadang zaid berdiri. Kalau diartikan bahasa Jawa biasanya qad yaqumu terkadang jumeneng sopo zaidun zaid. Tanda yang kedua dari kalimat fi'il yaitu sin. Contoh misalnya fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Mahalul surah ada lafaz sanuyassiruhu, maka akan kami mudahkan padanya lil yusra, apa yang padanya yang susah. Artinya suatu saat nanti, pada saatnya nanti yang susah itu akan dimudahkan. Jadi sin berarti sin ini hanya masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kemasukan sin, kalau tadinya fi'il mudhari' itu bermakna hal dan juga istiqbal, begitu dia kemasukan sin, maka yang digunakan adalah makna istiqbal. Terus yang ketiga adalah lafaz saufa. Contoh, wala saufa yu'tika fatardha. Nah, pada lafaz yu'ti itu kemasukan lafaz saufa, maka yu'ti itu adalah kalimat fi'il. Sama dengan nuyassiru. Nuyassiru itu kemasukan sin, maka nuyassiru itu adalah kalimat fi'il. Baik sin maupun saufa ini khusus masuk pada fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Yaitu fi'il yang diawali oleh huruf-huruf mudhari'ah. Apa itu huruf-huruf mudhari'ah? Yaitu huruf-huruf anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Kalimat fi'il yang diawali oleh huruf-huruf mudhari'ah alif, nun, ya, dan ta. Contoh, nuyassiru, dia diawali adalah dengan huruf nun, maka nuyassiru adalah fi'il mudhari'. Yu'ti, lafaz yu'ti diawali dengan huruf ya, maka yu'ti adalah fi'il mudhari'. Jika misalnya tardo, lafaz tardo itu diawali dengan ta mudhari'ah, maka tardo adalah fi'il mudhari'. Selanjutnya tanda yang keempat yaitu at-ta'it ta'nis sakinah, tak ta'nis yang mati. Nah, tak ta'nis ini khusus masuk pada fi'il madhi. Contoh, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, lafaz ja'at ini kemasukan tak ta'nis, maka ja'a itu adalah kalimat fi'il madhi. Nah, dari tanda-tanda fi'il ini ada tanda yang mukhtas dan ada tanda yang mustarak. Tanda yang mukhtas itu artinya dia khusus masuk pada kalimat tersebut. Sedangkan mustarak itu adalah tanda yang bisa bersekutu. Contoh tadi adalah qad. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi, jika bisa masuk pada fi'il mudhari', maka qad itu disebut dengan tanda yang mustarak.
Sedangkan sin dan saufa itu hanya masuk pada fi'il mudhari', maka sin dan saufa itu disebut sebagai tanda yang mukhtas, tanda yang khusus untuk fi'il mudhari' saja. Yang ketiga, contohnya adalah ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah ini hanya masuk pada fi'il madhi, maka dia disebut sebagai tanda yang mukhtas, khusus masuk pada fi'il madhi saja. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu al-harf. Namun perlu diketahui bahwa al-harf di sini adalah harfu ja'ali makna, huruf yang mendatangkan pada makna. Lalu ada yang mengatakan bahwa harf ini adalah huruf yang mendatangkan pada makna, atau dia bermakna jika bersama dengan kalimat yang lain. Contoh misalnya adalah huruf istifham, hal, atau tadi huruf jar, fi, min, ila, dan sebagainya. Lalu apa tanda-tanda dari kalimat harf ini? Dalam kitab Jurmiyah diterangkan, wal harfu ma la yaslu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak patut disertai tandanya isim dan tandanya fi'il. Jadi kalimat huruf itu tandanya adalah dia tidak kemasukan tandanya isim dan juga tidak kemasukan tandanya fi'il. Sebagai nazir, sebagai perbandingan adalah seperti huruf kha, ha, dan jim. Kalau kha itu memiliki tanda titik di atas, jim memiliki tanda titik di bawah, sedangkan ha itu tidak ada tanda titiknya. Nah, diumpamakan seperti itu. Jadi huruf itu seperti ha, tidak menyandang tanda titik di atas, juga tidak menyandang titik di bawah. Nah, kumpulan dari kalimat-kalimat ini akan membentuk yang namanya kalam atau jumlah mufidah, yang menurut ulama nahwu yang maksud dengan kalam itu adalah al-kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan wadha. Lalu apa itu yang maksud dengan al-lafzu? Al-lafzu itu adalah as-saut al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung bagian huruf hijaiyah. Contoh lafaz zaidun. Lafaz zaidun itu mengandung huruf za, ya, dan dal. Maka jika kita katakan zaid, karena dia sudah mengandung huruf-huruf hijaiyah tersebut, maka zaid itu disebut dengan lafaz. Jika tidak dilafatkan, bagaimana? Tidak disuarakan, hanya berupa tulisan, berarti dia bukan lafaz. Yang kedua, al-murakab. Apakah al-murakab itu? Diterangkan ma tarakaba min kalimataini fa aktsar. Murakab itu adalah sesuatu yang tersusun dari dua kalimat hingga lebih banyak. Contoh misalnya lafaz qoma zaidun dan lafaz zaidun qaimun. Qoma zaidun disebut dengan jumlah fi'liyah. Tadi kan kalam itu ada yang menyebut dengan jumlah mufidah. Dengan lafaz zaidun qaimun itu disebut dengan jumlah ismiyah. Bagaimana cara membedakannya antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Kalau jumlah fi'liyah, masadir kalamnya, permulaan kalamnya itu berupa kalimat fi'il. Contoh koma zaidun. Koma kalimat fi'il, zaidun kalimat isim. Karena
musoddarnya pendahulunya adalah kalimah fi'il, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Sedangkan lafaz zaidun qaimun musoddar atau permulaannya itu berupa kalimah isim, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Terus selanjutnya tadi kalam itu adalah al-lafzu, al-murakabu, al-mufid. Nah, sekarang mufid itu apa? Mufid itu adalah ma'afada faidatan yasunu sukutu minal mutakallim wasami 'alaiha. Jadi yang dimaksud dengan mufid adalah kalimah yang memberikan faedah, yang diamnya mutakalim dan mustami' pada faedah dibilang baik. Contoh misalnya lafadz qoma zaidun dan lafadz zaidun qaimun. Lalu apa faedah yang diberikan? Yaitu al-ikhbar bi qiyami zaid. Faedah yang diberikan adalah kabar atau berita bahwa Zaid itu berdiri, atau khobar tentang berdirinya Zaid itu. Jadi si mutakalim atau mustami langsung paham begitu dikatakan qoma Zaid atau Zaidun qaim, langsung dia memberikan faedah kepadanya. Memberikan faedah itu adalah kabar tentang berdirinya si Zaid atau Zaid berdiri begitu. Selanjutnya al-wadha itu ada perbedaan daripada ulama. Ada yang fasiruhu bil qasdi wa ba'duhum bil arabi. Jadi ulama ahli nahwu menafsirinya dengan sengaja, menafsiri kata al-wad'i itu dengan sengaja, dan sebagian yang lain menafsirnya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi yang dimaksud kalam atau jumlah mufidah itu adalah lafaz yang lafaz tersebut tersusun dari beberapa kalimah atau lebih, misalnya kalimah fi'il dan isim, atau isim dan isim, atau fi'il, huruf dan isim, seperti contoh di depan tadi, usolli fil masjid. Usolli fil masjid